Hai guys, hari ini saya akan mengajari Anda tentang tutorial bagaimana menjadi juara dalam main domino. Domino adalah permainan yang diciptakan oleh bangsa Cina oleh Zhu Bi pada abad ke-13 atau 1200-an Masehi pada dinasti Song. Oke. Permainan domino dulunya adalah katanya dominos, artinya penguasa, dimainkan oleh para penguasa. Namun sekarang ini telah menjadi permainan setiap orang atau banyak orang dan dipermainkan di mana-mana dan begitu asyik, menyenangkan di mana-mana pada saat sedang santai ataupun sedang liburan. Karena itu dan juga banyak dipertandingkan. Salah satunya adalah juara seperti saya ini. Baik, kita mulai dengan cara pertama adalah kita kocok dulu kartunya. Oke, kita kocok kartunya dan saya akan mengajari bagaimana tutorial main domino secara atau main gaplek dengan berpasangan. Oke. Berpasangan artinya saya dengan teman saya ada di depan, kemudian musuh saya adalah sebelah kanan dan sebelah kiri. Baik. Oke. Awalnya kita bagi dengan yang pertama adalah orang lain. Kita bagi dengan cara yang rapi supaya tidak terlihat oleh teman kita atau musuh kita kartu apa yang sedang dibagikan pada orang lain. Dan kartu ini bagi habis dengan jumlahnya masing-masing 7 setiap pemain. Oke. Setelah itu, setelah seperti ini kita ambil dan kemudian kita atur secara baik-baik. Oke, seperti ini misalnya. Namun karena ini adalah tutorial, makanya saya akan buka saja supaya kelihatan mengapa kartu itu diturunkan dan apa alasannya, supaya Anda bisa paham. Baik, saya atur dulu ya. Oke, baik, kartu ini seperti ini. Oke. Ya, seperti ini kartu ini, kartu saya. Kemudian kartu musuh saya adalah seperti ini. Oke, ya kita rapikan. Ya, seperti begini. Oke, ini kartunya. Kemudian kartu teman saya. Oke, seperti ini. Ya. Kartunya juga bagus. Oke. Iya. Ini bentuknya. Kemudian sebelah kiri saya. Oke. Ya. Oke. Ya. Nah, dalam permainan domino yang memulai pertama adalah turun yang angka terbesar, yaitu angka double 6 atau angka ini. Oke, baik, kita turunkan. Maka inilah yang saya turunkan pertama. Dalam kondisi seperti begini, maka kartu lawan saya adalah tidak ada pilihan kecuali menurunkan angka 5. Angka 6 dengan 5. Oke, seperti ini. Oke. Baik. Kondisi seperti begini, teman saya harus melihat bahwa yang saya turunkan adalah angka 6. Maka dia seharusnya tidak boleh menutup angka 6. Maka yang harus dilakukan dalam kondisi seperti itu adalah angka 51. Oke, baik, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, kartu seperti begini ini agak membingungkan. Apakah dia akan menutup angka 6 ataukah menurunkan angka 1? Tapi di sini ada double 1. Kalau kita main domino awal, artinya baru pertama dibuka, maka biasakanlah menurunkan double awal supaya nanti teman kita atau musuh kita tidak bingung mencari double tersebut. Baik, maka dia akan turunkan double 1. Baik. Selanjutnya, nah, kondisi seperti begini, kartu seperti begini, saya akan bingung apakah saya akan membuat satu-satu atau saya sekaligus akan membuat angka 6. Tapi teman saya tadi adalah
karena ini adalah angka pertama saya turun dan saya adalah bandar, maka saya dapat menentukan apa yang saya harus lakukan. Seperti begini. Maka dalam kondisi seperti begini, tentu saya akan membuat angka 6666. Dengan kondisi seperti begitu, musuh saya tidak ada pilihan, maka dia dikatakan pas atau lewat. Dengan seperti begitu, teman saya dan saya sudah bisa menebak bahwa di sini tidak ada angka 6. Maka karena ini sudah ada turun 3, teman saya ada 2, maka kemungkinan di luar selain itu ada 6 di saya dan di musuh saya. Baik, kondisi seperti begini, teman saya akan menurunkan 63 sebagai sinyal kepada saya bahwa dia masih banyak kartu 3. Baik. Nah, kondisi seperti begini, karena ini adalah di sini tidak di temannya ini adalah tidak ada angka 6-nya, maka tidak ada pilihan bagi dia untuk supaya temannya turun, maka dia harus menutup atau tidak dengan angka 6. Maka pilihannya adalah dia harus menutup angka 6. Maka dia tutuplah angka 6. Baik. Dengan angka seperti begini, teman saya tadi menurunkan 63 berujung dengan 3, maka tentu saya tidak boleh menutup angka 3. Karena teman tadi saya membuka angka 3. Maka saya harus menutup angka 4. Baik. Nah, angka 4, maka dengan seperti begini, musuh saya tidak ada, dia akan berpikir apakah dia akan menutup angka 3 atau angka 5. Nah, dia akan berhitung. Di sini dia masih ada 3-5-nya, sementara ada di bawah sudah ada 3, berarti tinggal 1 di atas. Untuk bermain spekulasi atau mencari kemenangan secara signifikan, maka dia akan menutup angka 3 karena angka 3 tadi adalah angka musuhnya, maka dia akan turunkan seperti begini. Nah, kondisi seperti begini, maka ini kartu karena tidak ada 5, tidak ada 1, maka dia akan pas. Ya. Nah, karena sementara di sini melihat bahwa angka 5 dibiarkan, maka berarti di sini tidak ada 5-nya, maka dia tidak akan mungkin menutup 5, maka dia akan menutup kembali angka 1. Iya. Setelah itu, dengan angka seperti itu, maka ini tidak ada pilihan, maka ini pun akan pas. Kalau karena itu, posisi di sini sangat menguntungkan sekali karena 5 dia masih ada 3, sementara posisi 5 ada di sini, maka pilihannya dia akan menurunkan double 4. Oke. Baik. Pemain yang ada di sini tidak ada pilihan kecuali menurunkan 42 atau 04. Nah, supaya dia akan turun angka 6 yang kartu temannya, maka dia bisa saja menurunkan 42 atau 04. Oleh karena itu, dengan seperti begini, dia akan berhitung, dia punya 03, 04, maka di tempat lain masih banyak kosong. Maka dia akan mencoba menurunkan 42. Oke. 42, kondisi seperti begini, ini angka bagus. Maka ini, musuh ini, pilihannya adalah double 2, 02, atau 53. 53 tidak mungkin diturunkan karena dia sudah berhitung bahwa itu kartu temannya, maka dia bisa saja menurunkan double 2. Double 2. Oke, baik. Nah, double 2 dengan angka seperti begitu, saya akan berpikir dengan menghitung angka 1 ada di bawah 3, maka saya akan pasti turunkan angka 1 saya supaya saya berpintu, dan inilah turun di angka 5. Maka saya akan turun dengan 21.
Nah, dengan 21 ini akan berpikir yang manakah diturunkan, apakah double 5, 52, 50. Tapi kondisi seperti begitu dia akan mencoba bermain dengan safety, yaitu bermain di angka double 5. Oke, baik. Double 5 otomatis di sini sudah tidak ada, maka ini pun akan pas lagi kembali. Maka di sini akan turun adalah 53. Baik. 53. Nah, kondisi 53, nah ini akan membingungkan. Otomatis kalau dia turunkan, saya akan berpikir bahwa kalau saya turunkan 32, maka akan keluar 52. Tapi tidak mungkin juga kuambil pintu saya. Karena saya ini istilahnya kalau kartu tertutup ini kita masih tebak apakah 52 di sini ataukah di mana gitu loh. Baik. Saya akan tetap bertahan dengan saya turunkan dengan 32 dengan bertahan dengan kunci saya. Oleh karena itu dengan kartu seperti ini, maka yang akan turun adalah 52. Oke. Nah, otomatis dengan seperti begini, maka saya akan turunkan dengan kosong. Ini tidak ada, ini pun tidak ada. Dengan seperti begini, angka tidak ada, ini tidak ada, maka saya akan makan pintu saya, yaitu 01. Nah, kondisi seperti begini, dengan kartu seperti begini, ini makanya akan sangat bagus sekali. Maka dia akan melakukan istilahnya kandang, atau karena nilainya dia 0, jadi nggak perlu berpikirkan yang lain, maka dia akan melakukan hal seperti begini. Maka namanya kandang. Maka dengan nilai 0, maka dialah yang menang. Maka poinnya adalah 2. Maka itulah teknik atau cara bagaimana memenangkan sebuah pertandingan. Dengan pertandingan domino adalah bagaimana kita mengetahui kartu ta, memahami kartu ta, dan mengetahui kartu teman kita, dan juga mengetahui juga kartu sama lawan kita. Kartu lawan kita tentu bagaimana cara kita, bagaimana supaya dia tidak bisa turun. Sementara kartu teman kita adalah bagaimana dia bisa mengumpan atau mengoper kepada kita sehingga kita bisa menang. Dengan demikian, bagaimana cara seperti itu kita bisa akan menang. Karena itu permainan domino adalah permainan seni, mengingat dan menghafal serta mempelajari psikologis cara orang memukul, cara orang menghitung kartu dan sebagainya. Oleh karena itu, belajar, mari bermain domino supaya mari kita juara. Jangan lupa subscribe. Ini permainan berhadap-hadapan. Aji turun double 6 dengan harapan kartunya bisa kembali. Bilang kenapa dia mikir? Kenapa Aji berpikir? Karena kartu yang ingin dikeluarkan ataupun kartu yang dicari dari lawan mudah-mudahan bisa keluar. Sekarang permainan lawan akan berpikir bagaimana caranya supaya kartu yang dia cari juga bisa didapatkan dengan hasil yang memuaskan. Sekarang Aji berpikir temannya kemudian berpikir, kemudian lawan pun turun. Ya. Teman Adi berpikir bagaimana caranya supaya peluang untuk masuk pada putaran ini bisa domino.
permainan masih berlanjut. Lawan sementara berpikir. Akhirnya barang pun menunjukkan Dan ikut dia. dan kemudian Haji Doni. Ini kartu Tunggu. Tidak ngapa.